Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dari Besok Ngoding. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tutorial bagaimana cara CRUD data pada kode Igniter 4. Oke, langsung saja kita pertama aktifkan dulu lokal servernya. Di sini saya menggunakan exam. Nah, setelah itu kita buka codingan yang kemarin. Nah, di codingan kemarin kita sudah membuat sampai kode koneksi database. Nah, kita sudah mengatur koneksi untuk database ke database besok CI4. Nah, ini berarti kita sudah membuat database besok CI4. Nah, seperti ini. Oke, bagi teman-teman yang belum mengikuti video sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu karena kita ini berurutan. Nah, dan jangan lupa di subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video selanjutnya untuk tutorial kode Igniter ini. Oke, silahkan. Nah, di sini kita sudah membuat tabel untuk tabel user. Nah, di tutorial kemarin saya menggunakan 4 field. Jadi teman-teman silahkan tambahkan satu field lagi. Kita akan menambahkan level di sini. Nah, silahkan. Jadi teman-teman klik tambahkan di struktur. Nah, di sini ada script. Nah, ini add satu kolom setelah password. Nah, setelah password silahkan go, lalu silahkan teman-teman atur di situ ID untuk name-nya level, tipenya enum dengan pilihannya admin dan user. Nah, tabel ini akan kita gunakan untuk login nantinya. Oke, selanjutnya kalau misalkan teman-teman sudah, kita langsung ke cara pembuatan ataupun cara membaca data di kode Igniter 4. Oke, langsung saja kita buat dulu controller untuk membaca data pengguna. Berarti data yang akan kita baca ini data tadi. Nah, ini dari tabel user, tabel pengguna, tabel user. Oke, kita buat controller dengan nama user.php. Nah, di controller ini kita copy saja dari sini, tambahkan. Nah, ini kita ganti user. Oke, untuk data title-nya itu data pengguna. Nah, untuk kontennya kita akan membuat view user. Nih, view user berarti kita buat dulu di sini di view. Lalu view user ada di mana? Di admin. Di admin. Kita buat new file view user.php. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah untuk konten kita, konten yang akan menampilkan tabel user. Oke, balik lagi ke di controllernya. Nah, di controller kita akan menambahkan model. Oke, sebelum menambahkan model berarti kita harus buat dulu dong modelnya. Nah, di sini kita buat model user.php. Nah, model ini akan dipanggil ke controller. Oke, kita coba
pertama kita tes dulu lah ininya, apakah si user ini atau kontrol user ini sudah bisa diakses atau enggak. Berarti kita sidebar. Nah, di sini ada sidebar. Lalu ada, nah ini saja lah. Kita ganti ininya menjadi data pengguna. Ini hapus. Ini jadi user. Nah, ini untuk harapnya PEHO base URL. Apa nih base URL-nya? Controller user. Nah, tuh, lalu simpan. Oke, setelah disimpan, lalu ini kita akan menampilkan apa nih di konten ini? Kita copy saja dari sini. Dari dashboard kita copy ke view user, tapi hapus bagian isinya. Nah, kita hapus. Oke, setelah dihapus kita simpan. Nah, berarti kan kita akan coba masuk dulu ke proyekan kita. Oke, nah ini adalah hasil proyekan kita. Nah, di sini sudah ada link untuk ke view user. Ketika klik di sini, maka harusnya masuk ke konten user. Nah, ini teman-teman, di sini sudah terpanggil controller untuk user. Nah, di sini kita nantinya akan menampilkan data user dari database. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke codingannya. Kita buat model untuk get data. Berarti di sini kita buat dulu PHP namespace app /model. Oke, use kode igniter /model. Oke. Lalu bikin kelas untuk model user, extend ke model. Nah, itu teman-teman. Lalu kita di sini akan membuat database connect. Berarti kita buat dulu function untuk kontrak dulu lah, supaya tidak kita berulang-ulang manggil DB connect. Public function construct. This DB connect. Nah, ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan get data. Berarti tabel apa yang akan kita ambil? Kita bikin function untuk get data. Function get data return this db table apa nih? Table apa? User. Nah, table ini harus sesuai dengan table di sini namanya. Nah, di sini kita table user, berarti kita menggunakan table user di sini juga. Oke, selanjutnya
get untuk mendapatkannya, lalu get result array. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi get data ini kita akan panggil di controller. Kita save dulu, save. Oke, nah di sini kita akan memanggil get data tadi. Oke, ya berarti tambahkan di sini user this model apa tadi, model user get data. Nah ini teman-teman, lalu koma. Oke, model user ini kita harus definisikan dulu di kontrak. Oh, tapi sebelumnya kita harus manggil dulu di atas ini, use kode igniter /controller, lalu satu lagi use app model /model user. Oke, lalu ada kelas. Nah di sini kita buat dulu public construct, public function construct. Isinya apa? Isinya kita memanggil model user, this model user sama dengan new model user. Nah seperti ini teman-teman. Jadi silahkan teman-teman lakukan codingan seperti ini. Lalu kita apa nih? Kita di sini kita tambahkan lagi protected model user. Nah ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita cek bukan cek, kita harus menambahkan tabel di sini, tabel. Nah kita punya nih contoh dari tabel, kita ada di template. Kita buka dulu templatenya. Nah di sini ada tabel, lalu data table. Nah di sini, nah ini kita akan menggunakan contoh yang ini. Oke, kita buka dulu web source-nya, lalu kita cari tabel ini. Oke, kita copy, kita pencarian, kita pastekan. Nah ini berarti kita akan menggunakan contoh tabel ini. Oke, kita copy sampai sini, copy, lalu masukkan ke ini. Nah di setelah section ini. Oke, seperti itu. Lalu di sini harus ditutup, tag body harus ditutup, tag head harus ditutup. Jadi kita copy lagi untuk penutupnya. Penutup. Nah ini untuk penutup ada tag body, penutup tag body sampai ke penutup card. Nah oke, kita pastikan di sini. Nah seperti ini teman-teman. Nah jadi kita tidak perlu menggunakan tput, kita hapus saja. Oke, nah setelah itu di sini kita tambahkan ini data pengguna. Oke, ini apa ini?
PHP echo title sip. Oke, nah di sini harus sama. Apa nih yang akan kita tampilkan? Di tabel user ini mempunyai 5 field. Nah, berarti kita akan menampilkan field ini. Oke, kita coding seperti ini saja lah. Oke, ini berarti kita butuh nomor di sini ya. Nah, berarti nomor ini dapat dari mana? Kita jangan menggunakan ID untuk nomor ini, tapi kita lakukan dulu di sini PHP untuk memanggil data dari database. PHP nomor dulu lah, tambahkan nomor sama dengan 1, lalu for each variabel apa ini? Variabel user sebagai kunci untuk data. Kita tutup dulu, tutup di sini. Oke, ini hapus. Oke, selanjutnya, nah di sini kita hapus. Kita tambahkan penutup untuk ini tag kurung kurawal ini. Kita harus tutup lagi di sini. PHP lalu tutup tag kurung kurawal. Oke, setelah itu kita buat ini nomor, terus apa itu? Nama lengkap, terus username, password saya kira gak perlu, lalu ke level. Satu lagi ini aksi. Nah, aksi ini untuk kita mengedit ataupun tombol menghapus. Nanti kita bikin. Nah, di sini apa ini? Nah, di sini kita panggil karena setelah di for each kita sudah mendapatkan data ini. Berarti kita panggil PHP echo, lalu data apa nih yang pertama? Oh, yang pertama itu bukan data tapi nomor. Nah, nomor plus itu untuk pengulangan nomor. Lalu kita di sini data. PHP echo data apa nih? Fieldnya field nama, berarti field nama yang kita panggil. Oke, untuk kita kopas saja supaya cepat. Terus, nah ini kita ganti apa nih? Yang kedua username. Ini yang ketiga apa nih? Yang ketiga level. Oke, itu teman-teman. Terus yang terakhir aksi. Untuk aksi kita buatkan di A. Repnya kosongkan dulu. Ini kelasnya kita button warning, button ukuran extra small saja, itu kecil. Lalu kita bikin Java untuk edit. Ini kelas lalu Java edit, Java edit. Oke, satu lagi kita bikin ini btn danger, lalu Java trace. Nah, seperti ini teman-teman. Oke,
kita cek hasilnya. Kita balik lagi ke public. Nah, ini ada menu ini, kita klik. Nah, ini teman-teman, kita sudah mendapatkan data dari database kita. Ada nama lengkap administrator, username, level. Kita sudah dapatkan di sini, kita sudah melihat database-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat di video berikutnya kita akan membuat perintah untuk mengedit data ataupun menambahkan dulu lah. Kita akan tambahkan data ini supaya lebih banyak, lalu kita edit, lalu kita hapus. Oke, sekian dulu untuk sesi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.